Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam video ini kita akan membahas tentang peredaran darah. Kita masuk dalam pembahasan yaitu tentang sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah pada manusia atau bisa disebut dengan kata lain yaitu sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi adalah sistem organ yang memungkinkan darah beredar ke seluruh tubuh. Peredaran darah dalam tubuh terbagi menjadi peredaran besar dan peredaran kecil. Peredaran darah kecil atau disebut pulmonalis menunjukkan jalur aliran darah yang pendek. Peredaran darah besar atau sistematik cukup jauh karena melalui seluruh tubuh. Kita masuk dalam pembahasan tentang alat-alat peredaran darah. Yang pertama, jantung. Komponen penting dari sistem kardiovaskular manusia adalah jantung, darah, dan pembuluh darah. Jantung berperan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian-bagian jantung. Yang pertama, katup jantung. Katup jantung di dalamnya ada katup antriventrikular terletak di tengah-tengah jantung antara atrium dan ventrikel. Dan juga ada katup semilunar berbentuk mirip bulan sabit terletak di antara vertikel dan arteri yang membawa darah dari jantung. Bagian yang kedua ada struktur dinding jantung. Di dalamnya ada epikardium, miokardium, endokardium. Ketebalan dinding jantung bervariasi di berbagai bagian jantung. Yang ketiga, ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu antrium kanan, antrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Berikut ada fisiologi jantung. Pada waktu tertentu, bilik jantung berada di salah satu dari 2 keadaan, yaitu yang pertama sistol. Selama sistol, jaringan otot jantung adalah kontraktor untuk mendorong darah keluar dari ruangan. Yang kedua, diastol. Selama diastol, sel-sel otot jantung rileks untuk memungkinkan ruang untuk diisi dengan darah. Tekanan darah 120/80 menggambarkan tekanan sistolik adalah 120 dan tekanan diastolik adalah 80. Yang berikut ada siklus jantung. Siklus jantung mencakup semua peristiwa yang berlangsung selama 1 detak jantung. Ada 3 fase siklus jantung, yaitu sistol atrium, sistol ventrikel, dan relaksasi. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh darah berdinding tebal yang membawa darah berisi oksigen dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, pembuluh darah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter antara 5-10 mikrometer yang memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, dan karbon dioksida. Yang ketiga ada pembuluh darah vena. Vena atau pembuluh darah balik adalah pembuluh darah kecil yang umumnya membawa darah terdeoksigenasi ke jantung dari jaringan. Yang keempat ada pembuluh darah koroner. Oksigen dan nutrisi untuk jantung sendiri dipasok melalui pembuluh koroner. Sistem sirkulasi koroner berfungsi menyediakan pasokan darah untuk otot jantung. Dan yang terakhir ada vena portal. Vena portal adalah pengecualiannya. Vena portal hepatica adalah kumpulan kapiler yang berada di sekitar usus di mana darah menyerap berbagai sari-sari makanan. Kita masuk dalam pembahasan yang terakhir yaitu darah. Darah adalah jaringan fungsional yang terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah.
Plasma darah adalah bagian darah yang berupa cairan. Fungsi plasma darah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Berikut ada sel-sel darah. Sel-sel darah ini terdiri dari yang pertama, sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang terakhir ada trombosit. Sel darah merah bekerja mengangkut hemoglobin. Hemoglobin sendiri berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan sel darah putih berfungsi sebagai sistem pertahanan dan ketebalan tubuh. Trombosit berfungsi untuk membekukan darah ketika terjadi luka yang menyebabkan pendarahan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.